Mengenai sampai pun bakal sampai ke sana. Jadi orang aman. Lanjutkan nyatakan nama masa nanti maka akan sangat berpikir atau saudara bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wal ulama'i wal waliyullah subhanahu wa ta'ala wa ila wahyi bagi haji kandung dan masyhur bin sastra tawira wa ila wahyi Bapak Ustaz Limun Hadis Sudarmo Pintar Mukarim wa ila wahyi jami'an muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususun fi qaryati Musliman desa Sadaya Kecamatan Masjid Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa fadhil alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin ana kullu waliyin nasta'inu bisyukur mustaqim wa alladhina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sadayana ibadah panjang Gusti Allah. Orang sadayana diberikan rahmat rahimnya sehingga orang sadayana tiasa ditiupkan Gusti Allah dengan sedia. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan orang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in as-sholihin, para wali Allah yang bermedia kepada umat sadayana. Semoga orang sadayana mengenal syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus dipersiapkan ketika kita menyambut bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan? Apa yang harus kita persiapkan agar kita digolongkan oleh Allah menjadi orang yang sukses dalam menempuh amaliyah bulan Ramadan, sehingga apa yang dijadikan tujuan puasa dapat tercapai. Tujuan puasa seperti yang disampaikan dalam Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Harusnya kita sebagai umat Islam yang harus kita persiapkan yang pertama adalah hati bahagia menerima atau menyambut datangnya bulan Ramadan. Bahagianya hati ditunjukkan semakin meningkatnya iman takwa kita, mulai dari bulan Rajab, Ruah, sampai dengan bulan Ramadan yang akan kita lalui sebentar lagi. Yang pertama, sambutlah Ramadan dengan hati yang riang gembira,
Kemarin kurang sadayana enggeus didewasaken, enggeus tersampaikan babagan masalah Isra Mi'raj. Di bulan Rajab sudah disampaikan babagan hakikat Isra dan Mi'raj yang merupakan perintah sempurnanya laku Isra syariat dan sempurnanya laku Mi'raj hakikat agar kita bisa bermakrifat kepada Allah. Kemudian di bulan Ruwah orang sadayana diberikan oleh Allah ingat kakolon cek sunana teh ngaruahkeun nya Bu. Kamari ngaruahkeun teu? Ngaruahkeun atau ngarusulkeun atau naon di dianana? Hah? Ngaruahkeun. Ngaruahkeunna di mana? Di rumah masing-masing. Enggak berjamaah di masjid enggak? Nggih. Arwah baik. Kita sudah melewati bulan Ruwah ini yang senantiasa hati kita mengingat akan almarhumah, kita mendoakan dalam rangka bersyukur atas nikmat hidup yang diberikan oleh Allah melalui para leluhur kita. Maka jangan sampai kita sebagai anak yang soleh tidak mendoakan orang tua kita, apalagi yang sudah meninggal. Maka selanjutnya di bulan Ramadan ini yang perlu kita siapkan adalah hati kita bahagia. Ibu menjelang Ramadan bahagia atau sedih? Bahagia. Bahagia kenapa? Ya, ketemu Ramadan. Ketemu Ramadan. Padahal sifat basariahnya manusia itu suka makan. Suka makan enak, enggak suka beten kencot, betul? Ya. Tetapi sama Allah bentar lagi disuruh orang kencot-kencotan kok malah seneng. Aneh enggak? Bagi orang yang beriman, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kebahagiaan. Tetapi bagi orang yang belum beriman, tetapi dia terjebak dalam suasana Islam, maka bulan Ramadan merupakan bulan siksaan. Kenapa? Karena dirinya mau puasa tidak kuat. Era ya. Yang lain pada puasa orang ente, padahal orang teh ente resep puasa, gitu ya. Maka di bulan Ramadan ini hati harus senantiasa bahagia, karena bulan yang spesial. Lamun cek syariatnya teh setan-setan dikurung, ya bener nih Pak Ustadz nih. Setan dikurung, dipenjara, dikeluarkan lagi ketika takbir. Sebenarnya yang dikurung adalah nafsu manusia itu sendiri. Dikurungnya dengan apa? Dengan puasa. Nah, yang kedua apa yang harus kita siapkan menjelang bulan Ramadan ini adalah ilmu. Kita harus paham ilmunya orang yang berpuasa. Ibu-ibu sudah paham ya ilmunya berpuasa ya? Sudah paham. Secara syariat kita paham ya? Sedikit kita ulas. Wajib hukumnya bagi orang yang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Iman Islam mengaku adanya iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, Rasul Allah. Terus kemudian qada dan pada kiamat. Itulah orang-orang yang wajib hukumnya besok berpuasa di bulan Ramadan. Selanjutnya tidak hilang akal alias balik ya. Dan juga tidak hilang akal, tidak gila. Ibu-ibu tidak gila ya? Enggak ya, sehat ya? Berarti besok wajib puasa. Ibu-ibu sehat fisik, jasmaninya, rohaninya, berarti insyaallah besok kita akan melaksanakan puasa. Dan secara ilmu yang perlu kita tekankan, kalau secara syariat yang sudah paham,
kita akan lebih menekankan secara hakikatnya bahwa yang namanya puasa as-saum itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrarnya dikatakan bahwa ada 4 golongan. Golongan pertama adalah puasanya orang ahli syariat. Orang ahli syariat puasanya itu menahan diri dari tidak makan dan tidak minum dan tidak bersetubuh dari waktu imsak sampai dengan azan maghrib. Itu sudah kita lakukan ya Bu. Ya. Gampang atau enggak itu? Anak kecil bisa nggih? Bisa. Anak SD sudah pinter-pinter ya. Iya. Terus kemudian puasanya yang kedua yang perlu ditingkatkan lagi adalah puasanya orang-orang ahli thariqah. Ini sudah masuk babakan puasa rohani. Ya, puasanya ruh, puasanya hati. Yaitu puasanya orang-orang yang pertama meninggalkan makan, minum, bersetubuh, ditambah meninggalkan dari segala kepentingan hawa nafsu. Nah ini ibu-ibu, kula lan panjenengan kira-kira tahun kemarin puasanya sudah sampai tingkat ini belum? Belum. Apa masih tingkatan syariat yang baru bisa menahan kencot, menahan haus, sami putra sami. Yang paling berat adalah puasanya hati menahan dari segala kepentingan hawa nafsu. Ibu-ibu percaya bahwa manusia terdiri dari 2 unsur. Yang pertama unsur jasmani, yang kedua unsur rohani. Yang pertama unsur zahir, yang kedua unsur batin atau ruh. Jadi manusia terdiri dari zahir dan juga terdiri dari batin atau ruh. Puasa pun ada tingkatannya, puasa zahir dan puasa batin. Puasa zahir itu puasanya orang-orang ahli syariat. Ya. Tidak makan, tidak minum seperti yang kita sampaikan tadi. Puasanya ruh ini tidak memakan dari segala hawa nafsu, ghibah, sewot, dengki, iri, apalagi Bu? Marah, dendam, nganggo goreng batur, merasa paling benar, merasa paling pinter, merasa paling hebat, iri, dengki, panasan. Puasanya orang yang seperti ini itu tingkatannya jauh lebih baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya orang yang ahli thariqah. Besok kalau puasa dohir itu dimulai dari imsak sampai dengan maghrib, habis itu makan. Kalau puasa batin itu dimulai dari imsak sampai tidak ada bukanya, sampai meninggal. Bukanya itu kalau sudah meninggal, sudah pindah alam itu baru buka. Itulah puasanya orang-orang ahli thariqah itu tidak ada jam bukanya Bu. Kalau orang teh tas imsak sampai maghrib mungkin masih bisa nahan kencot, nahan berhubungan dengan suami istri, untuk marah mungkin bisa, untuk ghibah mungkin bisa ya. Tetapi nanti ketika sudah buka, ya ini nih nafsu mulai lagi nih, godaannya hati-hati. Ya, itu jebakannya manusia itu merasa rugi di sini. Ketika sudah buka puasa, mau berangkat ke masjid, ngelihat orang yang duduk tenggut-tenggut rokokan, kita jamak untuk taraweh gitu ya.
Orang ayak boga kasewon etake nges batal puasa batinnya berarti sudah batal. Tadi puasa batin terus ya, nggak ada bukanya nggih. Meskipun dohir jam 6 buka, tapi batin, puasa batin terus berjalan, jangan ditinggalkan. Hati selalu sadar bahwa ruh sedang terus berpuasa. Tidak hanya di bulan Ramadan, tidak hanya pas jam buka selesai, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi bulan-bulan selanjutnya sudah dimulai hati selalu berpuasa menahan dari segala kepentingan hawa nafsu. Hati bu, nafsu ternyata lembut ya. Dari imsak sampai maghrib hebat. Ketika sudah buka, masya Allah, mulai itu nafsu mulai nguber terus sampai ngantuk. Pas siangnya ibu-ibu ngobrol, kerpuasa ulah ngomongkan batur, ke penting wae. Tak arane puasa batinnya tidak berjalan. Nyambung ibu nggih? Dan jenengan sudah mulai tersentuh ilmu syariat, tarekat, hakikat sudah kita sampaikan, bahkan ilmu makrifat, sehingga ilmu-ilmu seperti ini sudah kita sampaikan, wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Kecuali belum tahu, belum tersampaikan, nggak apa-apa. Masih umum alias golongan orang-orang am atau umum. Karena sudah tersampaikan, wajib hukumnya untuk diamalkan. Kira-kira ibu keberatan enggak untuk mengamalkannya? Berat. Berat? Hesa? Coba kalau Dicoba lah, Pak Ustadz. Bu, kewajiban kita itu adalah cuman manut piturut apa yang diberikan oleh Allah. Kita manut, orang teh tergugah hati untuk mencoba melaksanakan, tetapi banyak pohonnya, sedikit pohon, dikit-dikit pohon, semut, ulah menjadikan beban, terus lamun segera sadar, lanjutkan lagi berpuasa. Ibu-ibu kalau pas siang hari makan, pas puasa bangun tidur kencot, ada nasi sebakul kalau jangan tewel, habis sebakul kurang sesendok inget, ternyata aing berpuasa, kira-kira batal tuh. Nah gitu. Setelah mangan itu keinget, kira-kira suapan terakhir itu dimakan jadi batal nggak? Batal, jangan dimakan lagi. Ibu-ibu kalau puasa batin pun seperti itu. Kok tiba-tiba muncul amarah tanpa disengaja, segera istighfar, lanjutkan lagi kembali berpuasa. Jangan sedih, jangan merasa berat. Merasa berat karena masih merasa saya yang melakukan, bukan Allah yang memberi kekuasaan untuk melakukan. Masih melihat akunya yang melakukan. Maka tolong, kalau kita selama ini diajarkan oleh Pak Kiai bahwa puasa itu dari imsak sampai jam maghrib, menahan dari makan minum bersenggama dan menahan dari hawa nafsu, tolong. Kalau untuk makan dan minum okelah sampai maghrib buka puasa. Tapi kalau untuk menahan hawa nafsu terus lanjutkan berpuasa. Siap nggih Bu? Siap. Insyaallah nggih. Dilatih nggih. Nggih. Kalau enggak dilatih, enggak dicoba terus, contoh. Jenengan puasa batin. Kok tiba-tiba ingat anak rewel kepancing emosi? Jenengan kepancing emosi itu niat emosi enggak tadinya? Enggak kan? Karena kepancing
emosi, lupa kalau sedang berpuasa batin. Jenengan langsung istighfar, astagfirullahaladzim, lanjutkan lagi berpuasa. Caranya gitu. Terus sampai seumur hidup panjenengan. Kalau nggak dilatih seperti itu, ya sudah, ruh kita akan terus menjadi ruh yang berlumur dosa. Ya. Ruh kita akan letek, cek sudah ada leteknya untuk kotor. Ya. Karena apa? Terlalu terus dikotori oleh hawa nafsu yang kita ikuti. Selanjutnya puasa tingkat 3 yang lebih di atasnya lagi adalah puasanya orang-orang ahli hakikat. Nih, puasa zahir tadi, syariat tadi gampang nggih? Gampang. Sing puasa torekot belajar mulai nggih? Ya. Sekarang puasa ketiga puasanya orang hakikat, yaitu puasanya orang-orang yang tidak memakan apapun yang berpotensi menjadi Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Artinya tidak memusyrikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Tuhan itu tidak hanya Tuhan jin, Tuhan harta, tahta, wanita, tetapi justru Tuhan diri sendiri ini yang paling berat. Caranya bagaimana? Tidak memakan keakuan diri, ya, tidak memunculkan akunya yang berperan, tetapi justru hati berkobar, akunya Allah yang berperan. Sedikit dipahami ya Bu? Ya, nggak apa-apa. Memang sedikit dipaksakan agar apa? Kita menjadi orang yang baik di mata Allah. Puasanya orang hakikat ini adalah hati membuang jauh semua keakuan diri yang berperan. Contoh, ibu-ibu wis hebat nggih, bisa puasa hebat. Nggih. Terus bisa tarawih hebat nggih. Nggih. Terus kalau merasa akunya yang puasa, akunya yang tarawih, nanti ujung-ujungnya adalah hati ujub, sombong, riya. Ketika pulang dari masjid, melihat saudara kita yang mungkin belum tarawih, belum puasa, hati pasti merasa aku yang alim, sehingga diri ini menjadi Tuhan, menjadi sombong. Eta jalma di puasa pertama anjok 30 tara acan ke masjid. Saat itu pahala jenengan pindah ke orang yang diomongkan. Rugi atau enggak Bu? Seolah-olah kan kita pahalanya banyak ya. Dari malam pertama sampai malam 30 pahala kita banyak ya seolah-olah. Di malam takbir ngaku goreng batur. Ngaku goreng batur etak taraweh di awal di aina. Langsung saat itu juga pahala kita ditransfer oleh Allah untuk orang itu. Rugi. Ya, itulah. Maka buang keakuan diri. Aku yang tarawih, aku yang puasa. Caranya bagaimana? Hati sadar aku puasa karena dipuasakan Gusti Allah. Hati harus mengatakan seperti itu. Aku bisa tarawih karena ditarawihkan Gusti Allah. Aku bisa mencium bau yang tidak enak karena diciumkan Gusti. Sing dilihat jangan baunya, tetapi ingatlah ini subhanallah nikmatnya Allah menciptakan bau. Nek jenengan melihat makhluknya bau, pasti merasa terganggu. Coba sampai ke titik itu Bu. Melihat Allah itu sampai ke titik itu. Karena apa? Allah itu meliputi segala sesuatu, meliputi cahaya, meliputi rasa, meliputi semua benda-benda di langit maupun di bumi, meliputi semua roh, meliputi semua makhluknya, meliputi bau sekalipun di situ pun juga ada Gusti Allah. Pun tadi tak ulang ya. Puasanya ahli syariat menahan apa? Makan dan minum.
Nah, coba Bu, apa Bu? Menahan makan dan minum dan bersetubuh. Ahli tarekat puasane napa? Menahan dari hawa nafsu atau penyakit hati. Puasanya tidak ada bukanya, tetapi sampai kita meninggal, dicabut roh kita baru itu dianggap puasanya selesai. Yang ketiga, puasa ahli hakikat apa? Membuang semua Tuhan-Tuhan dalam hati, apalagi jin, apalagi kedukun, apalagi ke lumpang dan sebagainya yang kita mohoni pertolongan. Itu kita buang. Termasuk mohon maaf nek jenengan berobat ke dokter, nek masih hati menganggap dokter yang menyembuhkan tidak melihat Allahnya, itu pun masih belum dikatakan berpuasa secara hakikat. Jenengan masih bisa mengatakan obat yang memberikan kesembuhan pun juga sama. Itu jenengan belum berpuasa secara hakikat. Harusnya mengatakan obat ini tidak mungkin memberikan manfaat atas kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti di makhluknya saja, pandangan hati. Bisa diterima Bu? Insyaallah. Dah. Puasanya orang hakikat ini berat Bu, karena harus membuang semua Tuhan-Tuhan. Minta pertolongan cuma sama Gusti Allah, minta curhat cuma Gusti Allah, minta apapun ya, berlindung pun sama Allah ya, tidak sama yang lain, apalagi bersekutu dengan jin. Nauzubillah, ini dari gambaran aja Bu. Hidupnya manusia kan sudah kita ceritakan dulu ya. Kalau yang berbuat dosa apapun kecuali musyrik itu kan diampuni oleh Allah ya. Diampuninya caranya gimana? Dibersihkan di dunia. Kalau di dunia belum bersih, dibersihkan di alam barzah atau kubur. Kalau belum bersih di alam neraka. Neraka bersih baru abadi di surga. Kalau ruhnya orang-orang yang mohon maaf memiliki perjanjian dengan jin, ya, nauzubillah, baik pelarisan, baik untuk pesugihan dan sebagainya, 7 keturunannya itu ditarik tidak ke alam barzah, tetapi ditariknya ke alam jin. Di sana pun disiksa, tetapi siksaan di sana tidak mengurangi dosanya. Langsung nanti jemplung masuk ke alam neraka abadi, tidak dikurangi pun, sehingga tidak ada kesempatan menikmati surganya Allah Subhanahu. Maka jangan sampai diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita terjebak dalam hal ini. Punten. Jangan tergiur harta yang sesaat, jabatan yang sesaat, larisan yang sesaat, hanya mempertaruhkan untuk keabadian kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ruhnya orang-orang yang bersekutu dengan jin itu tidak masuk alam barzah, sehingga dosanya tidak terkurangi. Dia disiksanya di alam jin. Di alam jin kemudian ketika sudah kiamat langsung masuk neraka. Tidak ada kesempatan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus kembali, hati orang-orang yang berpuasa hakikat senantiasa membersihkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu, saya bersaksi, alla ilaha, bahwa tiada Tuhan atau sesembahan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dah, Tuhan-Tuhan dalam hatinya itu dibersihkan. Kecintaan yang ada dalam hatinya itu isinya cuma Allah. Tidak ada kecintaan selain Allah. Anaknya, istrinya, uangnya, pangkatnya, jabatannya, sawahnya, semua itu tidak dimasukkan dalam hati, tetapi hanya digenggam dalam tangan. Boleh, tetap boleh. Mau jadi kepala desa, mau jadi presiden, tetap boleh. Ya. Yang penting tidak boleh dimasukkan ke dalam hati. Nah.
Puasa hakikat berat napa mboten? Puasanya orang-orang yang dijadikan kekasih Allah. Wes, nek kula kalih panjenengan minim-minim puasane toreko niku. Syukur-syukur bisa satik-satik teh sudah mulai puasa hakikat. Membuang semua Tuhan, wes. Hati-hati, uang itu juga bisa menjadi Tuhan, ya. Kalau kita tidak melihat Allahnya, mobil itu juga bisa jadi Tuhan. Kalau kita tidak melihat Allahnya, banyak orang yang memuja-muja harta, banyak Tuhannya harta. Nanti kalau di alam kubur ditanya man rabbuka, jawabannya pasti mobil, sawah, gitu. Dulu sudah saya sampaikan belum? Sudah ya? Di alam kubur itu pertanyaannya sesungguhnya dari ayeuna. Tidak mungkin ruh kita nanti di alam kubur bisa menjawab atau berpikir man rabbuka, tak berpikir dulu. Sigana kemari Pak Kaim waktu nguburkan mereknya nyamuk, jawabannya Allah. Enggak bisa gitu, Bu. Meskipun Pak Kaim pas naon eta nalkin mematahan man rabbuka Allah. Eta sejatinya untuk yang mendengarkan di situ. Lah kalau mayat sudah ketutup lawang, terus ketutup lawang tidak ada kesempatan. Ya. Maka pertanyaan alam kubur itu sejatinya ti ayeuna geus ditanyakan terus. Tuhanmu siapa? Allah atau jabatan? Tuhanmu siapa? Allah atau sawah? Tuhanmu siapa? Allah atau uang? Tuhanmu siapa? Allah atau anak? Jawab terus di ayeuna, jawaban kita tetap Allah Subhanahu. Kalau sudah saat ini di dunia kita sudah bisa menjawab Tuhan kita Allah, maka di alam kubur sudah otomatis jawaban kita man rabbuka, jawabannya Gusti Allah. Tidak mungkin dijawab sawah. Kenapa nanti di alam kubur tidak bisa berpikir? Karena otak sudah dipendem di tanah. Ibu-ibu kalau mau berpikir pakai otak atau pakai apa? Pakai otak kan? Sedangkan otak kita ini sudah dipendem di tanah, udah nggak bisa mikir. Ruh kita yang harus mempertanggungjawabkan. Sedangkan yang bisa menyelamatkan jawaban ruh adalah amalnya ruh ketika di dunia. Siapa saudaramu kaum muslimin wal muslimat? Selama di dunia sama tetangga pasean, sama sesama ulama pasean itu ngiraken asline Pak Ustaz nggih. Di TV ini nggih. Allahu Akbar. Itu nanti kalau ditanya itu mereka jawabannya bukan kaum muslimat. Siapa Tuhanmu? Nafsu setan jawabannya. Para alim ulama saling berdebat merasa paling benar, pada sejatinya saudara. Kita dengan saudara, dengan suami, dengan istri, dengan anak, pasean, dendam, iri, sewotnya terus-terusan. Nanti di alam kubur jawabannya siapa saudaramu? Jawabannya pasti setan laknatullah. Karena kita selalu mengikuti langkah-langkah setan ketika hidup di dunia. Maka ketika pengen bisa menjawab agama apa? Saudaramu siapa? Muslim, kaum muslim muslimat, di ayeuna kudu rajin-rajin berkumpul dengan orang yang soleh. Kudu berbuat baik dengan saudara, tetangga, dengan masyarakat, sosialnya juga yang baik. Jangan cuma untuk kerja terus, gak ajak tara, gak saja kerja bakti untuk ikut. Itu berarti saudaranya adalah setan laknatullah. Ditanya oleh Allah, oleh malaikat Munkar Nakir, apa agamamu? Jawabannya apa? Yakin Islam? Yakin Islam? Yakin banget. Islam artinya apa? Damai. Islam artinya damai. Saya nanya ibu-ibu, hatinya sudah damai belum? Damai. Damai terbuka duit. Ibu-ibu hatinya sudah damai belum? Apa masih panasan, gampang sewotan? Damai. Kalau pengen bisa menjawab agamamu apa Islam, hatinya harus damai ketika hidup di dunia.
Gitu ya Bu. Yang terakhir, puasa yang paling tertinggi adalah puasanya ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu puasa orang-orang yang sudah tidak lagi mengaku-ngaku akunya yang berpuasa, tetapi semua tajalli mutlak perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah nol semuanya. Nol. Bahkan mungkin dirinya sudah tidak sadar sedang puasa. Tidak sadar lagi. Sudah betul-betul fana, betul-betul jelasinnya susah Bu. Jadi meskipun yang penting syariat, tarekat, hakikat niku mawon nggih. Niku mawon sing dilaksanakan. Jadikan momentum puasa besok menjadi puasa yang lebih baik dari tahun kemarin, ya. Harus ada gebrakan dalam hati. Jangan kalah. Ya. Ruh harus selalu sadar. Lamun jasad kan sadar ya. Aku sedang berpuasa dari imsak sampai maghrib, sadar nggih. Sadar sedang puasa nggih, jasad nggih. Ruh pun juga gitu. Aku sedang berpuasa terus ya Allah sampai dengan akhir hayatku baru dikatakan puasaku selesai. Sebisa mungkin. Itu Bu, ya. Berarti puasa Ramadan ini semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan oleh Allah peningkatan kualitas iman takwa kita. Secara syariat tegakkan maghrib berjamaahnya, isya berjamaahnya, tarawehnya, tadarusnya, mungkin mencari ilmu jika ada tausiah kultumnya, atau mungkin kuliah subuhnya dan sebagainya. Bikinlah program-program kegiatan di masjid yang sekiranya membuat orang-orang semakin menarik untuk ke masjid. Itulah laku syariat atau Isra pun juga wajib kita tegakkan. Tidak hanya mi'raj kepada Allah. Tak tanya Bu, kira-kira ada jaminan enggak ibu-ibu bisa ketemu puasa yang akan datang, yang tahun akan datang? Ada jaminan enggak? Berarti kalau enggak ada jaminan, tidak ada pilihan lagi kecuali jenengan berusaha melaksanakan puasa zahir dan juga puasa. Niatnya bagaimana Mas Wiki? Sama. Itu satu niat itu sama. Sementing lakunya, dohirnya ya puasa, batinnya juga berpuasa. Maka ibu-ibu, kalau itu sudah kita laksanakan, insya Allah selepas puasa Ramadan kita akan digolongkan oleh Allah menjadi orang yang betul-betul la'alakum, betul-betul bertakwa. Kalau enggak ada perubahan, setelah puasa sing gibah ajek gibah, sing sewot-sewotan bae kesalaki ya. Sing merasa paling bener terus, sing paling ingin dihormati terus, berarti dirinya belum tergolongkan orang yang bertakwa kepada Gusti Allah. Katanya Idul Fitri itu kembali ke suci. Lah kok malah Idul Fitri malah kembali kepada kekotoran? Aneh enggak? Idul Fitri jadikan momentum diri kita semakin bersih di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Di mata manusia jenengan harus minta maaf. Punten, nek jenengan ada yang merasa pernah mendolimi orang lain, mohon maaf. Mungkin orang lain siapa itu, dolimi dalam bentuk apapun, minta maaf ya. Jangan nunggu diri kita meninggal atau orang itu meninggal terlebih dahulu. Kalau enggak gitu nanti dosa tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan disempurnakan dengan yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah ini untuk menguji kita untuk tidak cinta terhadap harta. Puasanya betul disempurnakan dengan mengeluarkan harta. Artinya apa? Keluarkanlah harta-harta yang bukan menjadi hak milik kita. Jangan engkau cintai. Semua itu adalah miliknya Gusti Allah. Ramadan sukses.
Rejab sukses, ruah sukses nggih. Ramadan besok jenengan juga harus sukses. Ingat terus 24 jam terus kudu puasa batin. Terus aja ingat terus. Saya sedang puasa. Saya tidak boleh ghibah, saya tidak boleh apapun, terus ingat itu. Puasa Ramadan sukses, Idul Fitri salat Id Allahu Akbar, betul-betul menuju kemenangannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah berhenti situ? Belum. Di bulan besar ya, Allah kembali memanggil kita. Manusia yang katanya berpuasa agar bertakwa, gitu nggih ayatnya nggih. Tak uji lagi sekarang, ada panggilan dari saya Allah. Laksanakanlah haji bagi yang mampu, jika tidak laksanakanlah laksanakanlah menyembelih hewan kurban. Bagi yang mampu tolong dilaksanakan. Bagi yang belum mampu semampunya. Pak Ustadz, Pak Panitia, saya bisanya cuma 500.000, gajen ditambah wae nggih Pak Panitia nggih, ulah ditolak. Saya mampunya 50.000, 100.000 atau 1 kambing, enggak apa-apa, diterima oleh Pak Panitia. Ya, itu tetap dicatat oleh Allah sebagai latihan korban atau korbannya kepada Allah, yang dinilai Allah bukan besaran hartanya tetapi ketakwaannya. Tidak ada pembangkangan untuk mengeluarkan harta. Bisa dipahami nggih, Bu? Buktikan, nek yang katanya la'alakum tattaqun ayatnya, kamu diwajibkan puasa, bertakwa, dites manehnya Gusti Allah di bulan besar, jelas-jelas punya uang, ya, mampu, tas panen kapol, ente bicil-bicil acan seekor ayam mah gitu. Berarti dia belum tergolongkan orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pernah keajak? Pak RT sering keajak nggih? Nek saya Bu keajak itu cuma ngosehan genteng. Ngangkatan adonan. Karena mampu saya cuma sebatas itu. Nek Pak RT itu mungkin bisa ngadu, bisa bata ya. Amat Pak Ustadz mungkin bisa genteng. Bisa ngeramik, bisa ngecek. Tapi apa Bu, meskipun saya cuma ngosekan genteng, kira-kira tuan rumah seneng tuh? Seneng didatangi, bertakwa, manut, andil daripada yang tidak datang sama sekali. Kira-kira disewotan tuh? Eta jalma tuh. Taraka aja. Allah pun juga seperti itu. Ketika Allah punya hajat besok besar, yang katanya kamu ngaku bertakwa, mana buktinya nih? Mana buktinya? Bu, punten Nabi siapa yang menyembelih putranya Nabi Ibrahim ya? Nabi Ibrahim ya? Itu nyembelih anak loh Bu. Dilakoni. Kita sudah diganti kambing. Wis dipermudah oleh Allah. Kalau punya tidak dikeluarkan berarti masih jauh dari takwanya Gusti Allah. Maka Bu, besok tolong dibentuk kepanitiaan, atau mungkin kalau sudah alhamdulillah. Terus kepanitiaan juga harus menyampaikan kepada umat, bagi yang mau ikut korban semampunya kita terima. Nanti siapa tahu, mohon maaf ya 50 atau yang 100 atau yang 500 dikumpulkan ngerti-ngerti jadi 1 kambing, kan bisa nggih? Udah, kita nggak usah saklek dengan syariat. Syariatnya memang 1 sapi itu 7 kambing nggih, 7 orang ya. Syariatnya gitu. Nah, tetapi kalau kita nunggu seperti itu ya nggak ada yang korban nanti. Makanya itu sebagai latihan hati kita untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin sia-sia. Saya berani jamin, insya Allah tidak mungkin sia-sia. Maka jadikanlah itu semua menjadi sarana kita untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah.
Berarti Rejabnya sukses, Ruwahnya sukses, Ramadannya sukses, Syawalnya sukses, besarnya juga sukses. Terakhir di awal tahun besar Suro. Suro itu menjadi awal tahun baru, berganti hati kita menjadi lembaran yang putih bersih. Dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Penak nggak Bu seperti itu? Nah, ngomong penak nggih, nglakoni nek sami mawon. Sing penting apa Bu? Jangan merasa enggak. Sing penting berusaha semampunya. Gitu nggih, paham nggih? Jangan menolak. Ajaran Allah dinul haq membawa hati menuju Allah, jangan pernah engkau tolak. Jangan pernah. Resikonya besar. Lebih baik mencoba dilakukan semampunya, sebisanya, tidak menjadi beban kita, sehingga hidup kita semakin ayam tentrem fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih Bu, tidak berhentinya kami berpesan. Terus kita ingatkan, tolong jangan sampai kita meninggal sebelum kita berjumpa Allah, sebelum kita hati ini bermakrifat kepada Allah, sebelum hati ini mengamalkan ilmu-ilmu, agar hati kita terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meninggal duluan sebelum ketemu Allah, maka meninggalnya kita termasuk meninggal yang suhul khatimah. Nauzubillah. Semoga kita semua diberikan oleh Allah meninggal yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.